Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rapat digelar dengan agenda terkait tindak lanjut permohonan perkara Akuo yang saat ini ditangani penyidik gabungan Polri. Sebagai langkah awal dilakukan rapat koordinasi dan diskusi mengenai kasus itu antara pihak kepolisian dengan KPK. Rapat sempat tertunda dan hari ini baru dapat terlaksana. Rapat koordinasi ini merupakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi. Setelah beberapa kali tak hadir, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, Firly meminta pemeriksaan dilakukan di Barreskrim Polri dan kedatangannya sempat tak terdeteksi oleh wartawan. Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih, Pak? Seusai diperiksa di Barreskrim Mabes Polri, Ketua KPK Firly Bahuri bungkam dan menutup wajah menggunakan tas saat masuk ke salah satu mobil yang membawanya keluar dari gedung Kamis kemarin. Bukan hanya itu, kedatangannya ke Mabes Polri di pagi harinya seolah seperti petak umpet sama sekali tidak terdeteksi oleh wartawan. Firly diperiksa sebagai saksi bersama 3 pegawai KPK lainnya terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 15 pertanyaan dan berlangsung selama 3 jam. Selain meminta keterangan tambahan, penyidik juga menyita laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Firly Bahuri dari tahun 2019 hingga 2022. Penyidik akan melakukan konsolidasi, analisis, dan evaluasi sebelum melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi. 91 orang saksi dan 8 orang ahli. Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Sebelumnya, 3 kali sudah Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Pada panggilan Selasa 14 November lalu, Firly tak hadir dengan alasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, Dewas sudah menjelaskan tidak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November, tetapi Firly juga tidak hadir dan mengonfirmasi akan hadir di tanggal 14. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemeriksaan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo pada 24 Oktober lalu. Namun, ia menolak diperiksa di Polda. Akhirnya, Firly diperiksa di Barreskrim Polri. Namun, Firly hanya hadir dalam pemeriksaan pertama ini saja. Karena dalam 3 panggilan setelahnya, Firly selalu mangkir dengan beragam alasan. Mulai dari memilih roadshow KPK ke Aceh ketika dipanggil pada 7 Oktober hingga memimpin konversi di KPK Selasa lalu. Firly juga pernah mangkir dari pemeriksaan, tetapi beberapa hari setelahnya justru terlihat tengah bermain bulu tangkis. Hingga kini, total ada 91 saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi yang diperiksa termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo. Sedangkan 8 ahli terdiri dari ahli hukum pidana, pakar mikroekspresi, dan ahli multimedia. Walaupun kasus ini disebut sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum juga menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. 2 jurnalis Kompas TV sudah bersiap dengan laporan lengkap soal penyidikan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ada Niputu Trisnanda di Gedung Merah Putih KPK dan Fedriska Ananda di Polda Metro Jaya. Kita akan ke KPK terlebih dahulu. Putu, selamat siang. Apa saja yang bakal dibahas dalam rapat koordinasi KPK dan Polda Metro Jaya dalam hari ini?
Ya, sebetulnya rapatnya sudah selesai, Francisco dan juga saudara, tadi dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian selesai kurang lebih memasuki pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan, sebetulnya apa yang dilakukan pada hari ini fokusnya adalah terkait dengan koordinasi antara KPK dan juga penyidik Polda Metro Jaya untuk kasus-kasus korupsi yang ditangani, baik itu yang ada di KPK ataupun yang ada di Polda Metro Jaya. Tadi berkali-kali disampaikan juga bahwa hari ini kegiatannya hanya sebatas koordinasi karena pada kegiatan-kegiatan sebelumnya pada penanganan kasus korupsi khususnya baik itu KPK ataupun Polri ini memastikan bahwa ada transparansi dan keduanya ini saling berbagi informasi. Lebih lengkapnya lagi, Sisko dan juga saudara, berikut pernyataan dari Kombes Ade Safri di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Bahwa agenda pada pagi hari ini dari Deputi Korsup KPK RI dan penyidik gabungan di Reskrim Khusus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri hadir di sini dari Wadir Tipikor Barreskrim Polri bahwa terkait dengan tindak lanjut dari pengajuan permohonan supervisi penanganan perkara Akuo yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri. Sebagai langkah awal untuk menuju ke sana, pagi ini dilakukan rapat koordinasi dan dengar pendapat antara penyidik dengan Kedeputian Korsup KPK RI. Jadi sejauh ini Sisko dan juga saudara, kalau berdasarkan pernyataan yang disampaikan baik itu oleh pihak KPK ataupun juga Polda Metro Jaya, memang tidak ada kendala yang kemudian dihadapi baik itu oleh penyidik di internal KPK ataupun juga di internal Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus, karena ada kerjasama yang solid katanya di antara keduanya. Tadi juga disampaikan bahwa permintaan supervisi ataupun juga rapat dengar pada hari ini sebetulnya sudah dilayangkan oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 11 Oktober 2023, tetapi karena memang ada waktu-waktu yang kemudian tidak pas, akhirnya diundur sampai dengan dilaksanakan pada hari ini. Sisko. Baik, rapat koordinasi juga sudah dilakukan antara KPK dan Polda Metro Jaya dan fokusnya tadi seperti yang Anda sebutkan adalah koordinasi. Nah, yang juga cukup menarik sebenarnya seperti ini Putu. Firly kan berkali-kali mangkir, alasannya soal jadwalnya sebagai pimpinan KPK. Apakah ini juga dibahas kalau agenda pemeriksaan kasus dugaan pemerasan ex-Mentan bakal diprioritaskan? Ya, secara langsung memang tidak dibahas sebetulnya, Sisko, tadi tidak di-highlight oleh pihak dari Polda Metro Jaya ya, penyidik dari Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri, karena memang kalau yang tadi dibahas ini seluruh kasus yang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya yang kaitannya ada tindak pidana korupsinya. Tetapi kalau kita tarik garis lagi, Sisko dan juga saudara, tentu kasus mantan-mentan yang diduga diperas oleh Ketua KPK Firly Bahuri kemarin juga sempat diperiksa sebagai saksi terlapor, kemudian sudah ada 91 saksi, ada 8 ahli yang dipanggil. Tentu ini menjadi salah satu pembahasan kalau kita dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh Ade Safri tadi. Tetapi yang kemudian menjadi fokusnya dalam hal ini kalau tadi yang disampaikan adalah tadi saya berkali-kali bertanya, apakah kemudian supervisi ini bukan hanya terkait dengan transparansi tetapi juga antisipasi adanya intervensi. Memang tidak diiyakan atau tidak diamini oleh Ade Safri karena sekali lagi yang ditegaskan adalah baik itu KPK, Polri dalam menangani setiap kasus ini independen dan juga bebas intervensi. Jadi sebetulnya kita tinggal menunggu, karena kalau tadi saya bertanya soal sudah ada saksi yang dipanggil, sudah ahli juga memberikan keterangan dan saksi terlapor sudah memberikan keterangan juga, pelapor sudah memberikan keterangan, seharusnya pihak dari penyidik Polda Metro Jaya ini tinggal melakukan gelar perkara. Jika sudah masuk ke gelar perkara, artinya kita bisa melihat apakah ada tindak pidana di sana yang kemudian membuahkan tersangka begitu. Apakah benar ada dugaan pemerasan atau tidak. Jadi bola panasnya ada di Polda Metro Jaya. Apakah kemudian dalam waktu dekat ini 1 minggu atau 2 pekan ke depan akan disampaikan siapa tersangka dalam kasus ini atau justru akan berhenti kasusnya, kita nantikan bagaimana kelanjutannya. Sisko. Ya, memang kita nantikan setelah
Kemudian penyidik memeriksa setidaknya 91 saksi dan 8 ahli. Terima kasih Niputu Trisnanda, dan kita akan langsung untuk mengupdate informasinya dengan jurnalis Kompas TV Rizka Ananda di Polda Metro Jaya untuk mengetahui informasi terkini perkembangan kasus hukum yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri. Rizka, selamat siang. Apa kemudian hasil pemeriksaan Firly oleh penyidik di Bareskrim kemarin? Untuk sementara Sisko dan juga saudara penyidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan juga penyidik di Tipikor Bareskrim Polri ini akan melakukan analisis dan evaluasi untuk dapat melakukan apa selanjutnya tindakan ataupun langkah lanjutan yang akan diambil terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun Sisko, kemarin juga ini kita ketahui bahwa untuk kedua kalinya ini Firly Bahuri kemudian hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya meskipun pemeriksaan dilakukan di gedung Bareskrim Polri. Hal ini adalah terkait untuk melengkapi ataupun keterangan dari Firly yang sebelumnya sudah hadir sebagai saksi, dan kemudian pada kesempatan ini pula Firly ini membawa dokumen LHKPN yang memang sudah sebelumnya diminta oleh penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Nah, dokumen inilah yang kemudian saat ini disita oleh penyidik untuk kemudian untuk mencari tahu apakah ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo. Nah, Sisko, kalau misalkan kami mengikuti kemarin bagaimana kemudian pemeriksaan ini dilakukan begitu ya, ini pemeriksaan dilaksanakan selama hampir 4 jam, di mana Firly Bahuri ini datang di gedung Bareskrim Polri ini pada pukul 9 pagi meskipun kami tidak memantau kedatangan dari Firly, namun ia diketahui keluar dari gedung Bareskrim Polri ini pada pukul 1 siang meskipun memang agak sedikit kucing-kucingan begitu dengan kami awak media yang memang menunggu Firly untuk memberikan keterangan resmi di hadapan media. Meskipun saat ini kita juga masih menanti seperti apa kemudian analisis dan juga evaluasi yang dilakukan oleh tim penyidik. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya, lalu apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya untuk kemudian kasus ini bagaimana kemudian akan ditindaklanjuti untuk memasuki tahap berikutnya, Sisko. Ya, yang memang ditunggu adalah tahap berikutnya. Dan kenapa kemudian, Rizka, pertanyaan berikutnya adalah mengapa polisi kemudian begitu lama mengumumkan tersangka? Padahal kasus ini sudah lama ditingkatkan ke penyidikan, Rizka. Ya, Sisko, inilah juga yang kami juga sangat ingin tahu awak media yang berada di lapangan begitu ya. Karena kalau misalkan kami melihat, Sisko, ini tampaknya Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus ini karena tampaknya Polda Metro Jaya tidak ingin gegabah begitu ya. Ini hal terkait dengan dugaan pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Karena memang penyidik ini juga tentu perlu membutuhkan bukti tambahan, bukti yang konkret dan juga valid untuk kemudian memproses kasus ini kemudian ke depannya akan seperti apa. Meskipun penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, tadi dikatakan ada 90 saksi dan juga 8 saksi ahli begitu yang dimintai keterangan oleh tim penyidik. Namun tidak hanya Firly, dari KPK ini setidaknya ada 3 pegawai KPK lainnya yang juga dimintai keterangan terkait dugaan kasus pemerasan yang dilaksanakan oleh Firly Bahuri ini. Namun sejumlah dokumen pun kini saat ini sudah diperiksa oleh penyidik, setidaknya tadi laporan LHKPN yang dibawa oleh Firly ketika menjalani pemeriksaan dan juga sejumlah dokumen-dokumen yang telah disita juga oleh tim penyidik ketika melakukan penggeledahan di 2 rumah Firly, salah satunya yang berada di Jalan Kartanegara, dan kemudian disita juga beberapa barang-barang seperti kunci gembok, kunci rumah, dan juga beberapa dokumen yang memang dianggap berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly. Sisko. Baik, terima kasih Rizka Ananda yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, dan kita akan nantikan bagaimana kasus ini akan berlanjut seperti itu. Dan sebelumnya ada Niputu Trisnanda dari Gedung Merah Putih KPK. Terima kasih rekan-rekan.